Oke, siap Pak, sedang direkam. Yang pertama Pak, apa yang menjadi topik yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Cucu. Yang menjadi topik pada hari ini adalah saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk membuat ataupun menyusun pembelajaran proyek dalam penguatan profil pelajar Pancasila, Pak Cucu. Oh, ya. Dari tugas yang diberikan oleh kepala sekolah Bapak tentang proyek tersebut, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya, terima kasih. Saya ingin mengungkapkan semua ide dan gagasan saya dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sebagai sebuah acuan ataupun pedoman dalam saya melaksanakannya nanti dengan berkolaborasi dengan tim saya, Pak. Oke. Dengan tim ya Pak ya. Untuk situasi sekarang yang Bapak rasakan seperti apa Pak? Bapak dengan tim. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Memang banyak sekali kendala yang saya hadapi dalam berkoordinasi dengan tim. Yang pertama, tim saya itu dua-duanya adalah ibu-ibu yang berlatar belakang guru bahasa Inggris dan guru biologi atau guru IPA. Dan ini memang kalau berkomunikasi dengan ibu-ibu ini terasa kurang efektif dibanding berkomunikasi dengan bapak-bapak gitu. Dan yang kedua adalah waktunya Pak untuk bisa seperti itu. Tapi ya bagaimanapun juga ini harus dilaksanakan. Coba diulangi Pak, jadi kurang apa itu Pak tadi? Kurang situasinya yang saya bayangkan itu adalah sulit untuk berkomunikasi pertama. Kemudian situasi yang lain itu adalah berlatar belakang yang berbeda, tentunya ini akan menjadi banyak perdebatan yang sengit mungkin ya kalau kita menyusun apa sih yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila dalam proyek ini, Pak. Oke. Menurut Bapak, apa yang mempengaruhi kedua guru tersebut mungkin ya, sehingga kondisinya memang tidak bisa sejalan mungkin begitu ya Pak ya? Iya, dari Komunikasinya kondisi kan tidak sejalan ya. situasi yang seperti ini, ya, saya mungkin akan menerapkan teknik pendekatan persuasif, di mana saya akan lobby satu persatu guru ini, kemudian saya mengungkapkan bahwasannya kita sepakat ini adalah program sekolah yang harus disukseskan. Ya, maksud saya Pak, dalam saya luruskan kembali pertanyaannya. Yang sekira-kira menurut Bapak yang mempengaruhi mereka akhirnya tidak berkomunikasi apa Pak? Oh iya, yang pertama yang mempengaruhi mereka kurang berkomunikasi ya. Yang pertama adalah latar belakang. Pertama jenis kelamin mungkin ya. Iya. Karena namanya ibu-ibu di sekolah itu kadangkala jaga jaim dan mungkin malu-malu gitu. Yang kedua, perbedaan latar belakang mata pelajaran juga memungkinkan itu bisa terjadi, Pak. Oke, ya latar belakang. Situasi apa yang diinginkan Bapak dengan masalah tersebut? Jadi harapan Bapak untuk masalah yang Bapak hadapi tentang kedua mungkin anggota tim Bapak itu ya, yang Bapak inginkan dari mereka Pak?
Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Cucu. Situasi yang ingin saya dapatkan ya, adanya terrealisasi proyek pembelajaran Pancasila ini setahun itu 3 kali minimal, Pak. Jadi saya inginkan dari 3 itu mereka menjadi ketuanya. Jadi ganti-gantian gitu Ya. situasinya. Saya tidak ingin kalau saya dalam 3 itu saya terus yang menjadi ketua kan. Nah, pasti ibu-ibu seperti itu. Kan pemimpin laki-laki. Jadi Bapak yang jadi ketua dalam proyek penguatan profil Pancasila ini dalam 3 kali di kelas 7 gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah beban buat saya. Enaknya proyek pertama saya, proyek kedua Ibu A, proyek ketiga Ibu B. Nah, seperti itu situasinya, Pak. Oke. Apa yang bisa membuat itu terwujud, Pak? Kira-kira. Jadi kedua orang tersebut kan sudah seperti itu kondisinya. Apa yang menurut Bapak hal tersebut membuat bisa terwujud ya dengan harapan Bapak seperti tadi ya? Baik, terima kasih Pak. Yang akan saya lakukan adalah tetap pendekatan persuasif, pendekatan individual dan meyakinkan bahwasanya meskipun ibu ini orang-orang baru ya, enggak, ibu satunya orang baru tapi satunya adalah guru lama juga. Nah, pertama saya menguatkan guru baru itu ibu bisa untuk menjadi ketua dan melaksanakan proyek pembelajaran Pancasila ini pada pertemuan ketiga misalnya atau pelaksanaan ketiga. Kemudian yang ibu yang sudah cukup lama ini pendekatannya mungkin ya dengan suaminya, kebetulan suaminya juga menjadi guru di sekolah saya, atau yang paling ini lagi lebih ditekankan lagi adalah pendekatan ke kepala sekolah untuk membuat SK dari penanggung jawab ketiga proyek pembelajaran Pancasila ini sehingga dapat merata gitu, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Jadi harus komunikasinya banyak ya Pak ya, dan berujung ke kepala sekolah gitu ya. Nah, persiapannya apa Pak untuk ke arah sana? Ya, artinya dari Bapak sendiri melihat kondisi tersebut, persiapan dari Bapaknya itu apa kira-kira? Ya, terima kasih kepada Pak Cucu ya atas pertanyaannya. Persiapan-persiapan, ya, perencanaan-perencanaan yang saya akan lakukan adalah tentunya membuat rapat kecil. Membuat rapat kecil kepada tim, kemudian memberikan penjelasan bahwasanya kita akan melaksanakan kegiatan selama 3 kali dalam 1 tahun, terus langsung membagi tanggung jawabnya per kegiatan selama 3 tahun itu, 3 kali dalam 1 tahun, kemudian membuat langkah-langkah kerjanya, terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan unit di sekolah kami, kalau membuat fasilitas yang mereka kelola, dan yang lebih penting lagi, menjelaskan kepada murid akan kegiatan tersebut, itu terakhirnya. Kemudian mendokumentasikan dan tentunya melaporkan. Semua langkah-langkah ini akan transparan dan selalu dikabarkan dalam grup WA, Pak. Pentingnya grup WA ini untuk memberikan penjelasan informasi yang disebarkan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak, agar bisa berjalan atau Bapak bisa memastikan hal itu bisa berjalan, itu bagaimana Pak? Tentunya saya akan membuat checklist ya. Yang pertama membuat checklist di mana poin-poin yang harus dilaksanakan itu kalau ada hal yang mengatasinya, baik itu dengan pendekatan sekolah maupun juga dengan pendekatan individual. Nah, kemudian tentunya sebagai ada pucuk pimpinan
kita juga berkoordinasi dengan pucuk pimpinan di sekolah kami, yaitu headmaster ya. Kalau di pesantren itu kepala pondok. Nah, disitulah dia bisa jadi mediasi. Sekiranya kalau ada hal-hal yang tidak mesra ataupun tidak harmonis, dari pucuk pimpinan tertinggi bisa memberikan komando dan bisa mengatasi segala permasalahan itu. Artian win-win solution gitu, Pak. Oke. Jadi kembali mungkin ya, berakhir di kepala sekolah kita atau pemimpin tertinggi di sekolah kita. Nah, kalau menurut Bapak, kriteria apa yang Bapak inginkan dari pucuk pimpinan Bapak yang tadi menjadi solusi mungkin ya, atau muara dari solusi secara keseluruhan permasalahan Bapak? Silakan Pak. Memiliki bagus ya, kriteria yang wibawa, di mana seorang pemimpin itu pertama harus memprioritaskan adanya skala prioritas, bahwasanya ini adalah kegiatan penting dan ini menjadi kewajiban bagi sekolah kami yang melaksanakan kurikulum Merdeka Berubah. Ini harus dilaksanakan. Jadi pimpinan ini harus melihat skala prioritas. Jadi jangan membawa perasaan atau baper. Meskipun pimpinan saya itu ibu-ibu, mungkin bisa aja dia membela ibu-ibu. Tapi harapan saya, kita lihat skala prioritasnya. Karena skala prioritas ini sangat baik ya, dan ini menjadi sebuah kewajiban dalam kurikulum Merdeka, harus memposisikan bahwasanya pelaksanaan ini harus dapat sesuai, bukan membela orang-orang atau person-personnya. Kemudian yang kedua, tentunya seorang pemimpin ini harus memiliki visioner, karena sekolah kita dinilai oleh Kementerian Pendidikan ataupun Dinas Kabupaten, nanti akan ada MONEF ya, monitoring dan evaluasi, ya ini harus didukung. Bagi tim saya yang keberatan, tentunya pendekatan kepala sekolah yang lebih efektif. Demikian, Pak. Oke. Jadi pemimpin yang jadi harapan Bapak seperti itu, Pak ya. Nah, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dan dari alternatif tadi mungkin Pak, ya berhubungan dengan program Bapak yang tentang permasalahan kekompakan mungkin ya dalam pembelajaran atau proyek P5, dan juga akhirnya muara dari permasalahan itu ke kepala sekolah ya Pak ya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dan dari alternatif tadi Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Cucu atas pertanyaannya, izin menjawab. Yang ingin saya lakukan tentunya yang pertama, saya harus menggolkan atau mensukseskan tanggung jawab saya sebagai ketua pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Jadi saya punya target besarnya itu. Jadi biar bagaimanapun juga itu harus terwujud dalam 3 kali per tahun. Kemudian yang kedua, tentunya langkah-langkah saya ini adalah memantapkan atau membuat buku panduan yang bisa dibaca oleh tim saya dan bisa dipahami oleh guru-guru yang lain. Kemudian memfungsikan grup WA sebagai bentuk daripada komunikasi yang cepat, dan yang selanjutnya jika ada permasalahan-permasalahan yang krusial, saya selalu mengacu kepada skala prioritas yang harus didukung, karena ini adalah berkait dengan kewibawaan sekolah dan kesuksesan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Berubah di sekolah kami. Dan yang selanjutnya tentunya saya berdoa kepada Allah langkah-langkah berikutnya agar kegiatan ini yang memang berat dan pertama kali ya, saya sebagai contoh dan sebagai pilot project nanti kalau berhasil ya bagus, jadi bisa dicontoh, kalau tidak ya mungkin menjadi tanggung nama baik saya dipertaruhkan di sini.
Ya, Mungkin demikian Pak Pak ya. Cucu. Pokoknya Betul saya ya. fokus untuk sukses. Siap, Pak. Nah, kira-kira Pak, kapan hal itu akan Bapak lakukan dan siapa saja yang perlu Bapak hubungi? Insya Allah pelaksanaan profil pembelajaran Pancasila ini pada semester 1 ini 1 kali, Pak. Insya Allah ini di bulan September. Di bulan September, kemudian di semester 2 ini 2 kali, di bulan Februari dan di bulan April, insya Allah. Yang akan saya hubungi tentunya adalah stakeholder di sekolah saya yang terkait dengan pembelajaran proyek ini. Misalnya, kalau saya nanti akan memfungsikan biovlog, saya akan berkoordinasi dengan kepala biovlog di sekolah kami. Kalau umpamanya memfungsikan kampung kita, kebetulan di sekolah ini ada sekitar 3 hektar itu diwujudkan dalam bentuk kampung. Apakah kita nanti akan mengelola ataupun menggunakan, memanfaatkan aset yang ada, saya akan berkoordinasi dengan kepala kampung kita, atau di situ nanti ada kantin berkait dengan misalnya dia belajar bersama pakar dan lain sebagainya, itu nanti kita akan selalu koordinasikan. Tentunya atas sepengetahuan kepala sekolah dan headmaster ya, pimpinan tertinggi di yayasan kami. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak. Bagus programnya. Selanjutnya, bagaimana Bapak bisa memastikan program ini atau maksud Bapak bisa berjalan, Pak? Ya, terima kasih. Tentunya perencanaan kita mengandalkan kepada konsep POAK. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kita merencanakan dengan baik, nah, kita buat listnya. Kalau yang sudah bagus di list, dan kalau masih kurang dilengkapi. Kemudian O-nya itu ada Organizing, di mana kita harus berkoordinasi dengan tim dan kepada stakeholder. Kemudian yang ketiga actuating-nya, bagaimana aksi-aksinya, bagaimana penerapannya, dan kemudian controlling, tentunya ada evaluasi, Pak. Dari pelaksanaan yang pertama mungkin kurang bagus. Kita evaluasi untuk di pelaksanaan kedua dan di pelaksanaan ketiga. Sehingga saya pastikan ini semua akan berjalan dengan lancar, sesuai dengan target-target yang ditetapkan, dan insya Allah sekolah kami menjadi pilot dalam penguatan profil pelajar Pancasila dalam proyek-proyek murid. Terima kasih, Pak. Wah, siap. Tujuan yang besar ya, Pak ya, menjadi pilot project begitu ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan, Pak? Atau Bapak minta dukungan siapa untuk agar pelaksanaan tersebut bisa terwujud? Baik, terima kasih. Yang pertama, headmaster ya, karena headmaster ini adalah kepala tertinggi di sekolah kami dalam komandonya. Kemudian yang kedua tentunya dukungan dari owner. Nah, kalau ini semuanya fasilitas ini memang dikelola oleh owner. Pemiliknya adalah owner di sekolah saya, kebetulan yayasan ini. Dan yang ketiga tentunya ada di atasnya lagi ada direktur eksekutif. Nah, dengan direktur eksekutif ini bisa memberikan dukungan moral, karena bisa saja dengan ultimatum ataupun dengan edaran dari direktur eksekutif ditempel di mading sekolah, ini menjadi lebih kuat, karena ini adalah sesuatu yang penting dalam pendidikan di kurikulum Merdeka untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kebetulan juga, Pak, ini menguatkan, kita juga memiliki profil pelajar Al-Kausar. Jadi ini tidak ada bertolak belakang antara profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar Al-Kausar, ini sejalan. Dan ini menjadi sebuah isu di sekolah kami, bahwasanya melaksanakan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila
sama dengan merealisasikan penguatan profil pelajar Al-Kausar. Seperti itu. Dengan adanya suara direktur ini akan dapat terwujud. Terima kasih, Ya, Pak. siap, Pak. Itu harapan kita semua ya, Pak ya. Nah, Ya. nih ada 2 pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini menurut Bapak? Mangga, silakan. Ya, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan pamungkas ini, Pak ya. Ya, Yang dapat saya simpulkan dalam kegiatan ini adalah pentingnya berkolaborasi, pentingnya saling memahami, pentingnya saling menguatkan dan percaya bahwasanya kita harus ikhlas untuk melaksanakan sebuah kerja yang berat ini. Saya yakin ini adalah kerja yang berat. Dan kalau saya sendiri pun saya tidak akan mampu untuk melaksanakan pembelajaran proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini. Jadi adanya koordinasi, adanya kolaborasi, adanya mungkin terputus, Pak. Aduh, ini apa namanya? Terjeda jaringan, Pak Bahar. Pak Iya Bahar? Pak, nggak apa-apa. Ya, ya. Terakhir saja Halo? nih ya. Ya. Terakhir saja. Apa yang menjadi insight atau hal yang terdalam ya, yang menurut Bapak, yang menjadi inti mungkin ya, inti dari pembicaraan kita pada hari ini atau sesi ini. Silakan Pak. Baik, yang menjadi insight daripada pembicaraan kita kali ini adalah kita saling belajar. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita saling belajar. Pak Cucu bertanya kepada saya menjawab, dan saya pun juga belajar dari pertanyaan Pak Cucu ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya dapatkan, mungkin juga Pak Cucu bisa memberikan opini di akhir kegiatan ini untuk menambah keyakinan saya agar bisa melaksanakan tugas mulia dan tugas berat ini di sekolah saya. Mungkin punya pengalaman ataupun punya hal-hal yang menarik dari program dan kegiatan ini. Pokoknya insight-nya sangat bagus dan sangat bermanfaat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Kita belajar dan saya alhamdulillah ini ya melihat program ini makin semangat begitu Pak ya untuk bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Nah itu saja mungkin rekornya akan saya tutup Pak ya. Waktunya itu hampir 25 menit Pak. Siap Pak. Ya, saya tutup. Ya, terima kasih.